Oke, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya bersama saya di channel Native Institute. Ya, kali ini kita akan membahas tentang indentasi dan tabulasi. Nah, kira-kira apa itu indentasi dan tabulasi? Sebelum kita lanjut, silakan di-subscribe terlebih dahulu channelnya untuk mendapatkan berlangganan secara otomatis di seri dan episode video tutorial selanjutnya. Oke, kita akan bahas mengenai indentasi. Nah, indentasi itu adalah yang saya tunjukkan ya. Ada indentasi first line indent. Oke, first line indent itu berarti menentukan paragraf hanya di baris pertama ya. Oke, ini kita buat paragraf misalkan kita buat paragraf ya. Katakan ini adalah paragraf. Kelihatan ya. Oke, kita anggap ini satu paragraf titik enter. Nah, kita blok ya. Kita blok. Nah, apabila kita geserkan yang namanya first line indent, itu artinya hanya menggeser baris pertama di awal, baris pertama di paragraf. Oke. Nah, kita ambil satu contoh misalnya ya. Contoh yang lain, mungkin ini kurang kurang cantik ya tampilannya. Kita buat dulu tulisan yang agak lebih ini ya, yang lebih beratur. Saya datang ke sekolah, dengan memakai seragam sekolah dari rumah lengkap, misalnya lengkap dengan sepatu dan tasnya. Nah, nah oke, ini agar lebih jelas ya, kita kopikan aja ya, kita lebih kopikan aja, kita pastekan saja. Anggaplah ini paragraf yang betulan ya. Titik, oke. Kita blok. Nah, di sini akan kita geser post line indent. Indentasi ini hanya untuk menggeser baris pertama saja. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, itu untuk indentasi. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita balikan kembali. Kita lanjutkan indentasi yang kedua, yang di bawahnya ya, tanda gambar segi ini ya, yang hampir segitiga ini. Nah, hanging indent itu artinya kita hanya menggeser baris kedua dan seterusnya daripada paragraf. Oke, kita balikan kembali. Apabila kita menggeser yang di bawah, itu adalah left indent, ya. Left indent artinya menggeser semua baris yang ada di dalam paragraf. Bisa dilihat ya. Nah, tadinya batasnya di sini sampai di sini rulernya. Nah, sekarang kita akan balikan kembali. Inilah dia untuk indentasi. Nah, kemudian untuk yang di kanan, ya, right indent, ini berarti untuk menggeser uh, semua baris ya dalam paragraf ke kanan. Itu dia perbedaannya. Itulah indentasi dan itulah yang disebut dengan indentasi ya. Terkadang kita memang bingung apa sih fungsi daripada indentasi ya. Nah, jadi sebagian orang bingung ya. Tapi sebenarnya nggak perlu dibingungkan ya. Ini sangat gampang sekali ya. Inilah yang disebut dengan indentasi ya. Indentasi. Oke, indentasi. Jadi kita sudah selesai dengan indentasi. Sekarang kita masuk ke tabulasi. Nah, tabulasi itu ada left tab atau yang disebut dengan tabulasi kiri. Ini fungsinya apa? Untuk mengatur tulisan biar ratanya dia sebelah kiri. Artinya, tabulasi ini banyak kita gunakan apabila kita akan membuat dokumen ataupun tulisan seolah-olah dia berbentuk tabel, namun tidak menggunakan tabel. Nah, artinya kita akan menggunakan tabulasi sebagai pembantu agar dokumen ataupun ketikan kita itu bisa berubah seperti bentuk tabel, namun tidak menggunakan tabel. Ya, oke. Oke, tabulasi itu kita coba yang pertama ya. Kita katakan di sini ya, untuk yang pertama kita buat nomor. Katakan kita buat daftar barang ya. Nah, nama barang akan kita buat dia rata ke kiri di sebelah di angka, katakan di angka 2,5 ya. Kita klikkan di rulernya. Nah, kemudian untuk berpindah nama. Oke, silakan selanjutnya quantity. Quantity itu kita akan buat misalnya dia ratanya sebelah kanan ya tulisannya. Seolah dia berkolom kan tapi ratanya sebelah kanan.
Ambil dia indentasi right indent. Oke, yang L terbalik ya. Kan di sini ya ratanya di angka 8,5. Tab quantity. Oke. Kemudian kita mau buat harga di angka misalnya 13 ya. Oke, harga tetap menggunakan tabulasi kanan. Kemudian kita buat total di angka 16 lewat ya. Tab total. Oke, enter sehingga tulisan ini sekarang kan berubah seperti bentuk per kolom-kolom per sekat-sekat. Namun biasanya apabila kita tidak menggunakan tabulasi, ini pasti kita lakukan dengan menggunakan spasi secara manual untuk berpindah. Nah, kalau sudah menggunakan tabulasi, itu kita tidak perlu menggunakan manual, tinggal tekan tombol tab, maka tulisan tersebut akan rata sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Oke, misalnya sudah kita susun tabulasi seperti ini, mungkin ada yang kurang kecil ya atau kurang lebar tabulasinya nggak muat mungkin ya, bisa kita edit kembali di blok. Nah, ini misalkan untuk quantity kita misalnya geser kemari dikit, oke. Untuk harga juga bisa kita geser sedikit ya, kemudian total seperti ini. Nah, oke, klik. Kita isikan nomor 1. Kita buat namanya, sorry ya, sebentar ya. Kita enter kembali. Enter. 1, tab, kan lurus dia ya, maka akan lurus di posisi tabulasi yang kita buat. Nama barang misalnya katakan di sini adalah Rinso misalnya. Nah, kita tekan tab, pasti akan rata sebelah kanan di quantity. Karena kita sudah tentukan tadi tabulasinya adalah tabulasi kanan, misalnya quantity 10. Tekan tab lagi harga misalnya 15.000. Oke, totalnya nanti kita buat ya. Oke. Nomor 2. Misalnya sabun mandi. Tab 258 misalnya. Harganya 7.500 misalnya. Oke. Nah, dapat kita lihat inilah yang dikatakan sebagai tabulasi tadi. Ini untuk nama barang dia kan tabulasinya kita buatkan left ya. Artinya dia yang rata hanya di sebelah kiri dan sebelah kanannya nggak dipedulikan. Kemudian untuk quantity kita buat di sini dia rata kanan, maka tulisan angka-angka dan judulnya itu akan lurus ke sebelah kanan. Nah, kemudian harga juga seperti itu. Kita buat tabulasi kanan. Nah, ini dia untuk indentasi dan tabulasi. Oke. Jadi saya kira ya untuk indentasi dan tabulasi tidak ada jadi masalah ya. Nah, namun kita akan tambahkan kembali untuk penggunaan tabulasi. Kalau tadi sudah tabulasi kiri ya, kanan, sekarang kita coba tabulasi untuk tengah. Nah, katakan kita akan mau rubah ya. Misalnya di sini total kita buat rata tengah tulisannya nantinya. Kayak kita blok ya. Kemudian tabulasi. Ini yang sudah ada kita boleh buang. Caranya klik tahan ke dalam dokumen. Nah, kemudian kita ambil yang namanya tabulasi tengah. Kira-kira di mana posisi tengahnya? Di angka 15. Nah, oke. Sekarang kita buat. Misalkan total ini kita anggap ya totalnya. Totalnya misalnya ini berapa? 15.000, 10. Ini 150.000 misalnya. 1, 2, 3. Berarti rata tengah. Oke. Kita buat misalnya untuk yang kedua. Misalnya ini contoh ya. Boleh ditotalkan sendiri nanti ya. Boleh ditotalkan sendiri nanti. Misalnya ini totalnya adalah tab ya. Ini oke ini. Oke, bisa dilihat ini pasti rata ke tengah ya, tidak akan berubah. Itu ya indentasi. Nah, kemudian ada ya indentasi desimal hampir sama ya. Indentasi desimal. Oke, jadi itu yang perlu saya sharing ke teman-teman ataupun adik-adik, baik itu mahasiswa, baik itu pelajar ya. Itu yang bisa saya sharing. Nah, tapi jangan lupa ya, nantikan terus episode berikutnya hanya di channel Nadib Institute ya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.